Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kakak-kakak di sini. Terima kasih yang udah hadir tepat waktu ya. Kita akan belajar tentang analis pasar hasil pertanian seperti itu. Nah, di sini ada kalau nggak salah yang part kedua ya, yang part ke-1 dan minggu kemarin seperti itu. Oke, lanjut. Kita langsung latihan soal ya. Sistemnya tetap sama kayak kemarin. Kalau mau menjawab bisa langsung ketik di kolom chat ataupun apa namanya bisa open mic gitu. Lanjut. Memberikan konsultasi bimbingan di bidang analis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep merupakan salah satu sub unsur dalam kegiatan analis pasar hasil pertanian yaitu apa? Pendidikan, pengembangan profesi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan, penunjang tugas analis pasar hasil pertanian atau pengembang penjualan. Pengembangan penjualan. Oke. Ya, yang lain ada yang mau menjawab? Memberikan konsultasi bimbingan di bidang analis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep merupakan salah satu sub unsur dalam kegiatan analis pasar hasil pertanian yaitu jadi kalau di jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian itu ada unsur ada sub unsur ya seperti itu. Ini ada di Permenpan RB seperti itu tentang jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian. Nah, penting nih buat kakak-kakak kalau mau ujian belajar harus mengetahui ini biar tahu oh materinya tentang apa, terus kayak tugas-tugas saya nanti ketika jadi analis pasar hasil pertanian itu apa aja sih kayak gitu. Jadi penting ya untuk belajar tentang jakfungnya sendiri seperti itu. Karena mungkin soal-soalnya juga bisa keluar dari sana. Gitu ya. Oke, lanjut. Jawabannya adalah penunjang tugas analis pasar hasil pertanian. Gitu ya. Memang sih kalau kayak konsultasi atau bimbingan itu lebih kayak pendidikan gitu ya, akademik gitu. Tapi sebenarnya ini adalah penunjang tugas analis APHP itu sendiri gitu. Yang pendidikan, pengembangan profesi, pengkajian kebijakan, pengembangan itu juga masuk nih ke subunsur, tapi dia tidak berkaitan dengan konsultasi atau bimbingan. Seperti itu. Nah, ini penunjang tugas analis pasar hasil pertanian itu berbagai aspek seperti ada selain yang tadi ya memberi apa namanya bimbingan tadi ada membantu dalam analisis data, memberikan pandangan atau wawasan tentang strategi pemasaran, memberikan saran tentang cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pasar hasil pertanian. Terus eh, ya itu kurang lebihnya seperti itu ya. Lanjut nomor 2, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan secara A. Perseorangan atau kelompok, B. Kelompok atau lembaga, C. Lembaga atau pemerintah, D. Perseorangan atau E. Semua salah. Jawabannya yang benar adalah masih ada nggak orangnya di sini? B, ada C, ada B. Oke. Jadi yang benar adalah yang A ya, kalau umpamanya masyarakat itu kan bisa sebagai individu itu sendiri ataupun juga kelompok gitu. Nah, kelompoknya sendiri itu bisa kayak kelompok tani, organisasi pemerintah kayak LSM, terus koperasi pertanian seperti itu ya. Seperti itu. Nih, em, mendukung petani, membangun pemberdayaan, mereka dapat mengadvokasi hak-hak petani, seperti itu. Memberikan pelatihan, membantu akses ke pasar, kayak gitu ya. Jadi kalau yang bisa membantu petani itu tadi seorang atau kelompok. Setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar berapa miliar?
Silakan dijawab, Kak. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ya, kita lihat ya jawabannya adalah 6 miliar, 6 miliar rupiah. Nanti bisa dicari ya di undang-undangnya kenapa 6 miliar gitu. Tapi intinya kalau mengimpor komoditas pertanian tanpa melalui tempat yang ditetapkan itu dendanya adalah 6 miliar. Nah, hal ini berarti bahwa pelanggar yang terlibat dalam impor ilegal dikenakan denda maksimum sebesar ini. Tapi itu maksimum ya, seperti itu. Lanjut, jenjang jabatan analis pasar hasil pertanian kategori keahlian dari yang terendah sampai tertinggi adalah, jadi kalau umpamanya jabatan APHP sendiri itu ada dua ya, ada keahlian, terus ada apa ya yang satunya itu keterampilan. Nah, kayak gitu. Jabatannya itu beda-beda kayak gitu. Nah, kalau kakak di sini tuh sepertinya APHP-nya yang keahlian ya seperti itu. Jadi jenjangnya ada apa aja? Dari yang rendah ke yang tinggi. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab ya, ada yang jawab B. Jadi jawabannya adalah yang D ya, seperti itu. Kalau dilihat lagi ya di jabatan fungsional APHP itu apakah memang sampai utama atau cuma sampai madya, seperti itu. Tapi sepertinya cuma sampai madya. Jadi pertama itu merujuk pada ini kakak-kakak di sini yang ikut APHP ini biasanya ahli pertama daftarnya, tapi mungkin juga ada yang ahli muda. Nah, ahli pertama itu tingkat awal, tingkat pemula sebagai APHP. Terus tingkat menengah itu yang muda, tingkat madya itu yang ini pengalaman tanggung jawab yang paling tinggi dalam pekerjaan sebagai analis pasar hasil pertanian seperti itu. Memang sih jabatan fungsional itu ada beberapa yang sampai utama, tapi ada juga yang sampai madya. Jadi dilihat ya APHP itu nanti masuknya sampai mana. Seperti itu ya kakak-kakak semua. Lanjut. Analis pasar hasil pertanian yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh atau ditetapkan sebesar berapa persen? Oke, terima kasih. Ada yang jawab A, yang lain boleh dijawab. Oke, udah ada yang jawab dua nih. Ada yang B, ada yang B. Iya, pada B ya. Iya, kalau umpamanya secara AK ahli pertama, tapi nanti ketika jadi APHP, terus dia mengerjakan tuh kerjaan seniornya seperti itu dapat 80%. Ya, jadi nggak 100%. Kalau kakak-kakak mengerjakan yang kerjaannya sendiri itu 100%, tapi kalau satu tingkat di atasnya dia tuh dapatnya 80%. Seperti itu. Oke. STTP adalah apa? Biasanya untuk naik jabatan ya ini. STTP apakah sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan? Sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan? Sama. Oh, sertifikasi tanda tamat. C. Surat tanda telah pendidikan. D. Surat tanda tamat pendidikan. Atau E. Surat tanda tamat penataran dan pelatihan. Thank you Kak Alvin jawab D. Yang lainnya, oke Kak Dida jawab B. Kita lihat. Yang D ya benar surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTP. Tadi bilangnya individu yang telah melakukan pendidikan atau pelatihan seperti itu. Oke, lanjut. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional analis pasar hasil pertanian dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan disebut satuan nilai dari tiap butir kegiatan. Oke, ada yang jawab SKP, ada yang jawab angka kredit, Alvin, Kak Safira angka kredit, ya Kak Opo juga. Bener ya?
Jadi yang benar adalah angka kredit, Kak. Kalau angka kredit itu memang, jadi tiap kegiatan kalau dilakukan nanti dapat angka kredit tertentu yang nanti punya target, terus nanti dinilai di akhir, jadinya nanti angka kreditnya seperti apa, itu akan menjadi penilaian seorang pejabat fungsional. Nanti kalau angka kreditnya bernilai bagus, baik dan baik sekali, nanti bisa naik jabatan ke jabatan berikutnya, satu tingkat lebih tinggi dengan lulus uji kompetensi. Seperti itu ya. Nah, sekian dari CrowdJobs untuk belajar hari ini. Materinya memang seputar jabatan fungsional ya untuk APHP. Tapi tenang aja Kak, minggu depan kalau memang yang ikut bisa lebih banyak lagi, harapannya kita akan belajar materi-materi yang lain. Karena kisi-kisinya APHP sendiri juga banyak. Nah, kalau pengen latihan soalnya, tersedia tryout juga ya untuk APHP, bisa menghubungi ke WA sales kita 0895 3512 91440 atau mampir nih bisa di website Crowdjobs di crowdjobs.id, nanti pilih PPPK terus pilih yang analis pasar hasil pertanian. Untuk bulan ini kita ada diskon 50% dari harga awal 100.000. Jadi silahkan ambil Kak kalau mau, itu nanti kalau November diskonnya sudah berubah seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya ya Kak. Terima kasih.